basic pengenalan tentang Khidir alaihissalam. Dinamakan Khidir dan ini adalah laqab. Laqab itu adalah julukan. Namanya dalam riwayat banyak ibu. Balya, ada Talya, ada Elia, ada Muammar. Jadi ini saya rangkumkan yang ada di riwayat-riwayat. Muammar yang artinya panjang umur, pria yang dipanjangkan umurnya. Ada lagi Khadrun. Lalu nasabnya bagaimana? Nasabnya yang paling banyak bermacam-macam. Ada yang bilang keturunan Nabi Ibrahim, ada yang bilang bahkan keturunan Nabi Adam, anak Nabi Adam atau cucu Nabi Adam. Jadi supaya tidak kaget kalau ngelihat baca di kitab, oh kok di sini namanya lain ya, Balya ya. Kok yang di sini namanya Talya ya? Oh, kok yang menurut mufassir ini namanya Elia? Terus kok Muammar, Khadrun, ada yang bahkan bilang anaknya Fir'aun. Bayangin, tapi diiskal sama para ulama yang menjadi beriman. Nah, ini adalah diantara rangkuman nama-nama yang ada di riwayah. Tetapi yang adapun nasabnya bagaimana? Nasabnya yang terbanyak menurut para riwayat adalah bin Malkan, khususnya tiga ini, yang mengatakan tiga ini. Bin Faligh, bin Abir, bin Urfakhshad, bin Sam, bin Nuh. Keturunan ke-6 dari Nabi Allah Nuh. Dan yang di perbedaan nama-nama ini, hampir nasabnya disebut, hampir sama semua jalur nasabnya. Jadi yang bukan tidak keturunan Ibrahim, bukan keturunan Adam, tetapi yang terbanyak dalam riwayat, dan yang dianyatakan di As-Sahih, namanya adalah Elia. Ulama menyatakan yang namanya Balya, mungkin karena nuskhahnya itu, dalam penyusunan titiknya, saat nyetak atau saat penulisan kurang, sehingga banyak dikenal dengan Balya. Jadi kalau kata As-Sahih, yaitu yang namanya Elia. Baik penulisannya gini, alif lam langsung ya, atau alif ya lam ya, alif atau Yelia. Elia berarti ada sosoknya enggak kalau Elia? Dan ini yang dalam Islam dikatakan Nabi Ilyas alaihissalam, yaitu Nabi Ilyas. Salamun ala Ilyasin. Lalu kenapa disebut Khidir? Rasulullah ditanya, beliau dipanggil Khidir. Jadi kan kalau dalam bahasa Arab, hijau itu akhdar, yaitu yang melambangkan kesuburan, kehidupan, adanya kehidupan, yang kemudian kalau diwarna kehijau-hijauan. Khidir itu dengan kasrah di bawah ini menjadi inti. Jadi istilahnya seperti dia adalah sosok yang menyuburkan, yang menghidupkan, yang dalam bahasa hadis dinyatakannya bagaimana? Dimanapun beliau duduk, di situ akan menjadi hijau. Dimanapun beliau berjalan berlalu, di sana menjadi hijau. Dimanapun beliau menetap, di situ akan keluar sebab-sebab yang menyuburkan dan menghijaukan. Gitu yang ada dalam riwayatnya. Dan itu pun hadis dari Ar-Rasul. Sehingga julukannya adalah Khidir. Rahasianya ada di zat Khidir yang saya bahas, tapi dia udah cukup advance. Kita di hari ini akan insya Allah membahas satu persatu supaya ketika kita memahami Sang Wali Mursyid Abadi ini, kita bisa pahami dengan jelas dan juga sudah mempunyai wawasan tentang yang tersebar, yakni tentang yang banyak mayoritas orang tahu. Jadi kita tidak akan menuang teorinya dan yang lebih mendekat kepada substansi siapa sebenarnya wujud beliau dan peran-perannya dalam sejarah dan sosok-sosok yang menjadi jelmaannya sebelum memahami dulu yang ada
di dunia keilmuan sekitar. Wa inna Ilyasa laminal mursalin. Terus ketika dia berkata kepada kaumnya, apakah kalian tidak bertakwa, tidak mau bertakwa? Kalian mau menyembah Baal, dewa Baal, dan melupakan sebaik-baik pencipta? Nah, jadi Ilyas ini seorang nabi yang diutus, yang dalam riwayat dijelaskan hadir dari kota Ba'labak, yang kalau sekarang adanya di Lebanon, tapi masuk ke Syam masa itu, Palestina. Dan dia diutus kemana? Ke para penyembah dewa Baal yang hidupnya di mana? Hidupnya di Samaria, di Israel Utara, di bawah dan diresmikan oleh Raja Ahab. Dan tidak diketahui kapan lahirnya, bukan hanya dalam khazanah Islam, bahkan di dalam literatur pra dan Nasrani, bahkan di literaturnya tidak terjelaskan. Ini sampai ada peneliti yang menyungkap ini nabi yang hadir tahu-tahu besar, yakni tahu-tahu ada aja, tahu-tahu muncul aja ini Ilya, karena tidak ditemukan literatur yang membahas kapan dia lahir dan seterusnya. Al-muhim, jadi Ilya atau yang dalam Islam disebut dengan Ilyas, atau kadang dalam perjanjian baru disebut dengan Elijah, dia diutus ke satu kaum di mana? Di Samaria. Di mana itu? Israel Utara. Persis seperti sekarang yang mereka buat tembok. Yerusalemnya itu masuk ke selatan bersama mukminin. Itu melihat mereka buat tembok. Dan baru-baru pekan lalu Trump bersama 7 negara Eropa meminta supaya West Bank, Ad-Dhaffa Al-Gharbiyah diganti namanya lagi ke Samaria. Jadi makanya di terusan ayat di surat As-Saffat ayat 1, 2, 3 sampai 32 disebut bagaimana? Diakhiri bagaimana? Salamun ala Ilyasin. Namanya disebut, berarti untuk siapa itu? Untuk Ilyas kan? Salamun ala Ilyasin. Kan namanya Ilyas. Kok di bawah salamun ala Ilyasin? Kenapa? Karena masuk ke peran-perannya dan para pengikutnya. Semoga kita menjadi pengikut Ilyas yang mendapatkan salam itu. Ada kala dengan banyak itu kayak ajma'in, dengan hadirnya ya nun dan banyak. Ini Ilyas ini, Ilya atau aka Khidir, adalah perannya gak hanya di satu masa, tapi ada qarnain. Dan qarn kalau dalam bahasa Al-Quran bukan berurusan dengan tanduk, tapi dengan masa, dengan abad, dan dengan urusan waktu, menembus ruang dan waktu dan sebagainya. Dan dalam riwayat Ahlus Sunnah, bahkan ada riwayat dalam Sahih Bukhari, riwayat dari Abu Hurairah, perawi favorit antum, bahwa Ilyas itulah juga Idris alaihissalam. Sehingga ada sahabat Abdullah bin Mas'ud baca ayat itu bahkan dengan membaca dengan salamun ala Idris. Ilyas disebut Idris, salamun ala Idrisin. Jadi Nabi Allah Idris yang terkenal guru pertama yang mengajarkan dan menulis, dan di dalam goa di Palestina tahun 50-an ditemukan 11 goa yang di dalamnya ada 900 manuskrip. Bahkan umat sekarang ini lagi pada rame baru soal The Book of Enoch karena ditemukan di goa itu. Dan tulisannya diantaranya tulisan Hawariyun yang masih ada di dalam kendik ini apa ya? Tembikar-tembikar. Seratusan manuskrip, dan ternyata terungkap juga tulisannya Nabi Allah Idris yang menjelaskan juga disebut di sana soal Ar-Raqim, the Requiem,
kata sandi lain. Ini belum terjelaskan, tapi ana udah ada nulis. Kalau ada waktu mau dijelasin perlu break dulu, tapi kalau enggak bisa dengan soal raqimnya. Jadi kenapa ar-raqim? Oh, nantilah. Lanjut. Anaknya capek ya.